Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah nafa'na bi ulumi fidrana amin. Al-mukhadiratu al-mukhtalifah. Ya, al-mukhadirat. Makna takhdir. Al-khadaru ma'khudun minal khidri wa huwa as-satru min baitin wa nahwihi. Mukhadirat. Ya, mukhadirat itu dari kata maknanya takhdir, khodar. Nah, ini diambil dari kata khidri. Khidri itu artinya tutup, ya, tutup rumah atau sejenisnya. Lah, yang dikehendaki dengan mukhadirat wal muradu bitakhdir huna al halah alladzi taqasyal aqlu al wal fikra minal kasal wa thiqal wal futur faka'anau yasturu bisya'in. Yang dikehendaki dengan takdir atau mukhadirat itu adalah kondisi yang mengaburkan akal, ya, sebuah keadaan yang mengaburkan akal atau pikiran, ya, mengaburkan akal dan pikiran yang biasanya efeknya rasa males atau merasa berat atau merasa lemah. Jadi seolah-olah dia itu tertutup dengan sesuatu, ya. Lagi segak tertutup dengan sesuatu. Jadi makanya mukhadirat itu adalah kullu ma yusabbibu hadil halah lil aqli. Jadi mukhadirat itu segala sesuatu yang menimbulkan, ya, menyebabkan kondisi seperti ini pada akal. Artinya akal itu menjadi lemah. Bisa jadi akal itu menjadi berat, ya. Akal itu menjadi malas, menjadi pemalas. Nah, jadi mengaburkan akal yang sesungguhnya, ya. Jadi bisa juga berhalusinasi. Nah, makanya makna mukhadirat itu adalah segala sesuatu yang menimbulkan hal-hal seperti ini pada akal. Jadi sampai ngerti ini kan khomer, ya. Khomer itu adalah gulu muskir khomrun. Tapi khomer asalnya itu adalah minuman yang terbuat dari anggur. Adapun yang lain-lain itu nanti dikiaskan, disamakan. Lah, kalau mukhadirat itu nanti beda lagi, ya. Mukhadirat itu adalah sesuatu yang menyebabkan kaburnya akal, ya. Kaburnya akal, yaitu kaburnya akal dan pikiran. Yus rasane mbuh males, rasane abot, rasane lemah. Ya, itu dari banjin itu wa ufiyun, ya. Banjin itu ya semacam yus bangsane jenenge khasis ganja, ya, banjin kecubung atau ufiyun. Ini secara umum kan biasanya diartikan sesuatu yang memabukkan, tapi nanti dari sisi hukum nanti berbeda. Sampai ganja, umpamane, apakah hukumnya sama dengan khomer? Ya, beda. Ya, makanya ini dikategorikan sebagai mukhadirat. Ya, ini bisa makna gampang ya, al-mukhadirat ya pokoknya sesuatu yang mengaburkan akal dan pikiran kita. Ya, akal dan pikiran kita. Jadi sampean karena mungkin ngisap ganja, terus sampean jadi rasanya kuwi yang-yangan. Berarti akal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sampean iku lalep kecubung. Bar kowe nganti ora bisa mlaku abot. Ora bisa mlaku. Atau bahkan lemah. Sikil merotoli kabeh rasane. Ya. Nah, ini kan berarti mengaburkan fungsi akal dan pikiran. Nah, ini masuk kategori mukhadirat, ya. Jadi kayak kecubung mungkin, ya, ini beda nanti dengan minuman keras atau ganja atau mungkin ada jenis-jenis yang lain bisa jadi. Nah, ini ya, makanya dijelaskan, ya, mukhadirat al-mukhtalifah. Terus mukhadirat pokoknya segala sesuatu yang menimbulkan di situ mengaburkan akal dan pikiran kita. Ya gue ganja, cubung, opium atau mungkin yang lain lah. Bagaimana hukum dengan mukhadirat? Yuharrimu ta'attil mukhadirat ala ikhtilafiha.
kaifa makana ta'atih lima fiha minal idral bil aqli wal jism. Haram kita untuk mendapatkan mukhadirat itu ya, dengan cara apapun. Karena apa? Karena di situ itu adalah membahayakan, merusak akal dan tubuh kita. Wala tastalzim minal amrat wa nas-ad-darati al-mukhtalifah. Dan di situ walima tastalzimu minal amrat, karena itu bisa menimbulkan sakit dan berbagai macam sesuatu, pokoknya bermacam-macam sesuatu yang membahayakan. Ya. Lah, maka dari itu masuk dalam kategori haram masuk dalam hukum muskirat, tapi berbeda dengan hukum awal. Lah ya. Mana dawuh Kanjeng Nabi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin. Nah, ini muskir. Tapi yang pertama itu adalah ma'e, yaitu benda cair. Lah, kalau ini padat, lah nanti akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Lah, uqubatu tanawulil mukhadirati, inna uqubatal mukhadirat ad-dunyawiyah la tatajawazu at-ta'zir wa uqubatu ta'zir mufawwadatun min haitsu naw'iha wa siddatiha illa ma yarahul qada al-islami al-adil min sijnin aw darbin aw takri'in aw nahwi dhalik bisarti alla yablugha bihi ad-darba adna haddi minal hudud asyariyah. Nah, hukuman bagi orang-orang yang memperoleh atau menggunakan mukhadirat. Ya, ini hukum secara dunia, ini berarti tidak sampai melampaui batasan-batasan takzir, yaitu pada muskirat yang sebelumnya. Nah, apapun jenisnya, kecoba, mungkin bisa jadi ganja atau yang lain-lain. Lah terus hukumannya, takzirnya itu apa? Itu diserahkan kepada imam, diserahkan kepada qadhi yang adil. Nah, entah itu nanti dipenjara atau dipukul atau mungkin sekedar ditahan, dikurung berapa bulan dan lain-lain, tapi dengan syarat bahwa di situ itu tidak melebihi alla yablugha bidarba adna haddi minal hududi syar'iyah, tidak boleh melebihi batasan-batasan minimal hukuman yang ditetapkan di dalam syariah. Jadi terserah, orang kok malah lebih ya, karena dalam masalah ini berarti di bawah standar ketetapan hukum-hukum minimal yang ada pada hukum syar'i ya. Lagi pertama ya, halatul istisna'iyati hunaka halatul istisna'iyah takhruju an umumi hukmil khamri wal mukhadir nadkuruha fi mayali. Lah, itu secara pokok itu adalah memang kita tidak boleh ya, tidak boleh mempergunakan baik muskir ataupun mukhadirat, sesuatu yang memabukkan atau sesuatu yang mukhadirat. Lah, tapi bukan berarti bahwa hukum itu baku, mau tidak mau harus dijalankan, tapi dalam kondisi tertentu itu adalah ada pengecualian ya. Sampean ora kena nyolong, tapi dalam kondisi tertentu itu boleh, mamanya sekedar mamanya sampean nang kebon sanane kebon salak nggon wong, mungkin ya di satu sisi Anda untuk sekedar bertahan hidup, sampean hanya satu pilihan, berarti kudu ngarah salak ke tangan, tapi sekedar bertahan hidup. Nah, lah pada itu boleh, orang gawa kandi, orang gawa keranjang, bertahan hidup darurat gawane keranjang ya ora, ya berarti gue bertahan hidup rong blidi telung blidi dalam kondisi darurat. Demikian juga dalam banyak hal di dalam hukum-hukum Islam ini ada pengecualian.
kamu tidak boleh muskir, tapi dalam kondisi tertentu ya boleh. Ya pemane sampean tidak boleh minum arak, tapi dalam kondisi tertentu. Ini kan karena sampean akhirnya tidak tergambarkan bahwa di situ banyak arak. Lah terus sekarang umpamanya di sebuah daerah yang mungkin dinginnya itu sampai -10 dan 15 atau bahkan lebih, yang mana di situ arak umpamanya satu-satunya hal yang bisa untuk menghangatkan tubuh untuk bisa bertahan hidup lagi terus ini. Cara Pak Rahmat ini gue tambah. lah ini tidak sesederhana. Itu kan harus dipikirkan juga ya. Nah idealnya memang iya ya, idealnya memang iya, mukhadirat tidak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu ada kondisi-kondisi di situ yang dikecualikan, yang artinya bahwa hukum ini keluar dari hukum yang pokok. Yang pertama, umpamanya dalam keadaan darurat. Khasabil luqmati ta'am wa laysa halu mayusik wa biha illa jur'ati khamrin aw nahwiha minal muskirat jazalahu ayusiqa luqmatahu betil tilka bijur'atil kharmi itqa al halak. Qala Allah azza wa jal faman iturra ghairu baghi wala adi fa inna rabbaka ghafurur rahim. Umpamanya di suatu ketika di suatu daerah, mungkin sing daerah wis minus pokoknya, itu kan di situ banyak arak, banyak minuman keras. Lu sampean lagi mangan keselak ya, keselak, dan ini tidak memungkinkan keselak, ngerti ya, tersedak kayak apa ya, kesanglat. Lah ini dalam kondisi tertentu yang mau tidak mau kita harus cepat-cepat minum. Padahal di situ tidak ada minuman selain daripada khamr. Dalam kondisi seperti itu, ketika sekiranya tidak minum itu menimbulkan kerusakan, ya bisa mati dan lain itu, maka minum itu diperbolehkan, tapi hanya sekedar, yaitu bukan muskirat jazalahu ayyusiqa luqmatahu, itu sekedar menghilangkan kesel bicur seteguk tok ya, untuk menghindari kerusakan. Mana barang siapa terpaksa dan di situ tidak dengan sengaja dan melampaui batas, maka Allah fa inna rabbaka ghafurur rahim ya, ghafurur rahim ya, boleh itu dalam kondisi tertentu ya. Pada sampean kok suatu saat di suatu tempat, mungkin sampean menuju suatu tempat dalam kondisi tertentu, Anda harus makan, kalau tidak makan itu mati. Nah, sementara di tempat itu tidak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan. Loh, ada makanan, anjing bangkai anjing asu najis batang bisa ya. Iki asune tok wis najis dalam madzhab Syafi'i, saya batangnya apa maning batang asu. Dalam kondisi seperti itu wajib Anda makan. Wajib, karena untuk mempertahankan diri. Tapi makannya hanya sekedar untuk mempertahankan hidup. Ora terus pempole sih dipanggul ngomongkor. Ya, paham ya? Ini namanya darurat. Sampai terpaksa nyolong salah karena nek orang mangan mati, anane salak ngene wong. Darurat sampean medil nggo bertahan hidup telung blindi cukup ora? Hah? Lah problemnya enggak sangune kresek gua. Sangune wah jere darurat yang enggak. Sama halnya kita terpaksa harus makan bangkai. Boleh kok. Kita boleh, tapi hanya sekedar untuk kita bertahan hidup. Tapi yang berlaku kan orang kempole dipanggul gotong ya, ngesuk, artinya untuk bertahan hidup saat itu. Sama di sini, umpamanya homer tidak boleh, jelas tidak boleh, tapi dalam kondisi tertentu, ketika itu adalah menjadi satu-satunya untuk kita bertahan hidup,
artinya untuk mempertahankan hidup. Sampai keselak wis angel wis ora anane nang kono gelem ora gelem kudu ngombe banyu, sementara anane arak. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan sekedar go ngilangi kesel ora darurat terus disanding nganti entek sebotol. Iku jenenge ora darurat pada saat itu, paham ya? Ini harus dipahami ya. Itu yang pertama. Al-halah atsaniyah at-tadawi. Wah, iki sing harus diperhatikan. Iki berlaku di banyak tempat iki ya, yaitu dengan alasan untuk pengobatan. Al-halatu tsaniyah at-tadawi. Wasofa at-tabib dawaan lil maridi wa kana mamzujan bim muskir mazajat istahlaka sifatul muskir wa khasaisihi. Walaysa fi dhahir dawaun akhar yaqumu maqamahu jaza lil marid tanawwuluhu lidaruratin wal hajjatu lidzalik. Ya. Pengecualian yang kedua itu kalau memang di situ untuk obat atau untuk pengobatan, tapi harus dipahami loh ya. Ya harus dipahami. Nah, contoh umpamanya tabib, dokter itu memberikan obat kepada orang yang sakit. Nah, obat itu adalah obat yang terdiri dari unsur campuran yang termasuk diantaranya di situ yang menjadi campuran itu adalah sesuatu yang memabukkan. Tapi sifat memabukkannya itu disudahi hilang karena faktor campuran. Zat apa? Ya dicampur dengan arak. Arak mempunyai sifat memabukkan. Tapi dalam campuran itu kemudian sifat araknya itu menjadi hilang. Ya, sifat araknya itu sudah hilang. Jadi obat yang terdiri dari campuran yang diantara campuran itu adalah terdapat sesuatu yang berasal dari sesuatu yang memabukkan. Obat terbuat dari campuran ganja. Obat terbuat dari campuran cubung. Tapi sifat ganja dan sifat kecubungnya karena campuran itu kemudian menjadi hilang. Nah, ini yang harus dipahami ya. Wa laisa fi dhakhir dan akhir. Lah, di waktu yang di satu sisi enggak ada obat yang lain. Maka boleh kita menggunakan obat tersebut karena dalam keadaan darurat dan dalam keadaan benar-benar butuh. Ya. Jadi bukan kok sesuatu yang memabukkan murni. Loh, obat biasanya apa? Anggur apa? Cap orang tua. Wow, kok anggur kan? Iya kayak gue obat. Nah, ini tidak boleh, tetap haram. Artinya dalam keadaan darurat ini kemudian bisa menjadi boleh itu ketika bahwa itu adalah dicampur dengan unsur yang lain yang menjadikan sifat yang ada pada sesuatu yang memabukkan itu kemudian menjadi hilang. Satu. Yang kedua, tidak ada obat lain yang bisa menggantikan obat tersebut. Itu baru boleh. Selama ini kan orang nyuanding goldina minuman yang memabukkan jereng obat. Jamu ora mati. Lagi itu darurat. Artinya benar-benar mendesak. Artinya ketika itu tidak menggunakan itu berpotensi itu adalah rusak. Lu jamu. Lu istilahnya kok lu mesti harome. Lu jamu. Lu mau orang jamu mati ora? Hah? Darurat apa ora? Ora. Lagi tidak bisa. Seandainya ini adalah hajat dan darurat pun itu obat yang terdiri dari unsur campuran itu harus sifat dasarnya itu sudah hilang dan tidak ada ganti yang lain. Pahami ya.
ini ya umpamanya kecampurannya sabu-sabu umpamanya kan, lah dicampur dengan yang lain-lain untuk dijadikan sebagai obat. Kalau memang darurat, kalau memang nggak ada yang lain, itu maka boleh, tapi dengan syarat bahwa sifat yang ada, sifat asal yang ada pada sesuatu yang memabukkan tersebut itu adalah sudah hilang. Paham ya? Orang terus sabu-sabu gobat. lah itu kan. Lah bolehnya itu seperti itu. Lah pamane jamu darurat orang. Nah, anak wong biasa jamu, orang jamu mati apa ora? Terus jadi rusak apa ora? Enggak. Maka dalam kondisi seperti itu tidak bisa dikatakan itu adalah darurat ya. Makanya di sini wasofa tobib. Lah makanya di sini dengan cara catatan istahlaka sifatul muskir, nisbat obat itu dicampur dengan sesuatu yang memabukkan, di situ sifat memabukkan yang ada pada sesuatu tersebut itu kemudian menjadi hilang dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jelas ya? Ora terus kepenak kedawak yang gobat disanding gualdine sesendok anu gobat, obat apa? Nah, lah darurat iki nang ngendi? Nah, darurat itu benar-benar terpaksa. Artinya kesampean nyolong salak, iki taruhane nyawa, iki nyong ora mangan, iki ora tak rewangi nyolong salak, mati iki nyong ora kuat. Nah, itu baru dikatakan darurat. Gue tambalit kok darurat. Lah, iki gawe dalil dewek nyolong durian kok darurat. Lah darurat gue tambah alin ya ora. Artinya dalam kondisi itu, artinya ketika tidak makan itu dikhawatirkan tubuh kita itu rusak, bisa jadi ambruk, bisa semaput atau bahkan berakhir kematian. Ya, paham ya? Jelas ya, jadi bukan berarti di situ kok lah li darurat wal hajat. Amal muskir alladzi lam yastahlik fi ghairi minal adawiyah fala yajtamal lil istisfa fa in asara bihi tabib au amara bidzalik. Lah sekarang ketika bahwa sesuatu yang memabukkan itu sifat-sifatnya kok masih tetap, artinya dicampur dengan zat yang lain, tapi sifat muskirnya, sifat memabukkannya itu tetap ada, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai obat meskipun dokter itu memerintahkan. Mana dokter kowe ora bakal mari iki Rika kudune nyabu nggal dina umpamane lho. Lah ini tidak bisa ya, tidak bisa kecuali kalau memang dia itu dicampur dengan zat yang lain dan kemudian sifat memabukkannya ini bisa hilang. Tapi ketika sifat memabukkannya itu masih ada di situ, meskipun ini diperintahkan oleh dokter, maka tetap di situ tidak boleh. Ya, lah kenapa tidak boleh? Karena apa? Karena di situ waqad tsabata annal muskir as-safi la yumkinu ayakuna dawaan alladzi la yaqumu maqamahu ghairuhu limaradimah. Karena apa? Ini sesuai dengan dawuhe kanjeng Nabi. Lah, karena tidak mungkin sesuatu yang memabukkan yang murni itu tidak bisa ini dijadikan sebagai obat atau sesuatu bisa mengobati. Lah, apalagi kok dijadikan satu-satunya obat yang tidak bisa digantikan oleh yang lain, ini tidak mungkin. Ya. Hanya ada satu cara, yaitu obatnya ini adalah sesuatu yang memabukkan. Ini tidak mungkin. Untuk penyakit apapun, ini tidak akan pernah ada. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tapi justru di situ akan menimbulkan bahaya-bahaya yang tersembunyi dan bahkan kemungkinan besar itu tidak akan al-kaminah fihi tazidu ala ma qad yudanu fihi min faidah wa khair, bahkan ini pasti akan menimbulkan bahaya atau doror yang lebih ya. Ini jelaskan lagi ini karena sering terjadi. Jadi tidak ada obat
yang terdiri dari unsur yang memabukkan, yang tidak bisa digantikan dengan obat yang lain untuk penyakit apapun itu. Seandainya kok itu dilakukan, maka yang terjadi pasti justru akan menimbulkan mandorot yang lebih. Ya mungkin asalnya pegel-pegel, suwe-suwe malah ngerombiang karepe dewek. Ya mungkin asalnya pegel-pegel, akhirnya minum dengan diobati sesuatu yang memabukkan. Asalnya mungkin adole ayam, suwe-suwe sepekarangane kontal kabeh. Ya asalnya adole ayam, suwe-suwe ayame entek kandange entek seumai. Yang ada pasti akan seperti itu. Jadi itu justru akan menimbulkan madorot yang lebih. Karena apa? Nah itu didasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah fitib babin nahyi an ayatadwa bil khamri, ya, pada bab ini larangan untuk berobat dengan khamr, ya. Antara Ibn Suwaid Al-Hadrami radhiyallahu an qultu ya Rasulullah, iki Tariq Ibn Suwaid iki matur karo Rasulullah, ya Rasulullah inna bi ardina a'naban na'tasiruha. Ya Rasulullah, niki teng daerah kula niku wonten anggur-anggur sing diperes. Fanasrabu minha, ya anggur-anggur yang diperas dan kemudian kita meminumnya. Inna bi ardina a'naban na'tasiruha fanasrabu minha. Apakah kita boleh meminumnya? Ya, konteksnya gini pertanyaan. Ya Rasulullah, di daerah kita itu ada anggur-anggur yang diperas, dijadikan sebagai muskir. Fanasrabu minha, bolehkah kita untuk meminumnya? Qala, dawuh Kanjeng Nabi, la, tidak boleh. Faraja'tuhu, ya. Akhirnya baleni maning. Ora boleh, ya, anggur diperes nang kono boleh kita minum? Ora, jare Kanjeng Nabi. Qultu inna nasfi filil marid. Lah kita memberikan itu untuk penyembuhan orang yang sakit ya Rasulullah. Terus apa jawab Kanjeng Nabi? Inna dzalika laisa bisyifa'in walakinna hudaun. Nah, kita menjadikan itu sebagai obat orang yang sakit ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Itu orang nambani jenenge, orang nambani, tapi kue jenenge gawe penyakit, ya. Jadi kapan ngobati wong kok dengan sesuatu yang memabukkan, itu hakikatnya maka itu bukan mengobati, tapi nambahi lara. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Mana ndak ada obat kok kemudian hanya bisa diobati dengan sesuatu yang memabukkan. Ini tidak pernah ada, ya. Jadi karena ini berlaku ini dengan dalih obat lah. Boleh itu ketika memang darurat. Nah, bayangan darurat itu seperti kita gambarkan tadi, ya. Sampai nek ora mangan, taruhannya sampean bisa ambruk atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan ketika harus melakukan itu, ya berarti sekedar kebutuhan tok. Orang kok kemudian dijadikan sebagai harian. Darurat oleh mangan batang oleh terus jukut kempole karo go ngesuk. Lah ini tidak bisa dikatakan darurat, jelas ya. Demikian juga ini. Mana jelas dawuh Kanjeng Nabi lah, minum tidak boleh untuk mengobati orang sakit. Jawab Kanjeng Nabi, inna dzalika laisa bi, kowe jenenge ora wong obati, tapi walakina huda daun, kowe jenenge wong sing gawe penyakit, ya. Wa akhrajahu aidan Ahmad fi musnadi wa al-Bukhari ta'liqan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harama alaikum ala syriba busyarabil halwi wal asal. Nah, itu diperkuat lagi dengan hadis Bukhari, ya. Hadis Imam Bukhari bahwa di situ disebutkan bahwa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harama alaikum. Ya, harrama
alaikum, bahwa Allah itu tidak menjadikan obat kamu sekalian atas sesuatu yang diharamkan bagi kalian. Jadi Gusti Allah kan ndadekaken obat-obate sampean kabeh obat-obat sing terbuat dari sesuatu yang diharamkan. Ya, jelas ya? Jelas, ikuti pahami. Lah, halal al-halatu asalisah al-amaliyah al-jirahiyah. Pengecualian yang ketiga, yaitu kita boleh melakukan sesuatu dengan sesuatu yang mukhadirat atau muskirat dalam keadaan, yaitu al-amaliyah al-jirahiyah. Amaliyah jirahiyah itu operasi, ya, operasi. Tabib ilal isti'anah bi mukhadir min ajri ijra'i amaliyati jirahiyah. Mana terpaksa dokter kemudian untuk melakukan sebuah operasi bedah umpamanya, ya, itu dengan menggunakan sesuatu yang mukhadir umpamanya. Yo mbuh primen iki mau kedokteran, entah bagaimana caranya. Wa nafi halil marid atau yang lainnya, ya, dengan cara apapun, ya, untuk melakukan bedah atau operasi. Nah, mau tidak mau, karena ketika tidak menggunakan mukhadirat itu, maka jelas itu orang tidak akan mampu menahan rasa sakit. Nah, ini maka sakit yang teramat sangat ini masuk kategori darurat. Tadi sampeyan umpamane nganggo bedah kowe nganggone mukhadirat, rata-rata nganggone alkohol atau zat-zat yang lain lah. Pokoknya sesuatu yang bersifat memabukkan. Setelah orang sadar kemudian dibel operasi umpamanya, kan, itu umpamanya. Meskipun dengan mukhadirat di situ boleh. Karena apa? Karena ketika tidak dengan cara itu akan menyisakan rasa yang teramat sakit lah. Rasa yang teramat sakit itu juga sama halnya itu dengan keadaan yang darurat. Jadi mau dijahit, mau dibelak orang tanpa dibius umpamanya, kan tidak mungkin kuat. Nah, artinya mau sakit orang lebih apik mati, goblok, ya, goblok itu kan sama halnya dalam kondisi tertentu. Kayak dulu kan sering yaitu sampai muncul di TV gara-gara Ajinomoto ternyata jadi mengandung minyak babi, terus kemudian minta dioperasi dibersihkan, goblok pada baik, ya. Jadi dalam kondisi tertentu itu adalah beda. Sama halnya dengan dalam kondisi di situ benar-benar darurat. Kalau memang seandainya harus dilakukan operasi dan operasi di situ atau bedah atau yang lain dan di situ menuntut harus dengan menggunakan mukhadirat, maka dalam kondisi seperti itu boleh. Karena apa? Karena wal alamu asyadidatu tanazzalu manzilatad darurat. Itu sama halnya dengan dalam keadaan darurat. Maka dalam kondisi seperti itu tidak ada masalah, yaitu kita dengan menggunakan mukhadir, ya, coba entah itu dengan cara suntik atau harus diminumkan atau harus ditelan, itu semua boleh ketika memang dalam kondisi seperti itu. Jelas ya. Jadi karena ini kepahaman ini simpang siur, ya, khomer sendiri itu simpang siur, padahal dalam fikih di situ itu ada khomer, ada mukhadirat, dan itu beda-beda. Ya sama di lingkungan kita kadang orang memahami riba itu apa tambah berarti riba, sehingga endi iku riba, endi bek taksid itu tidak bisa dibedakan. Buang ya riba, angsuran ya riba, tidak apa riba, karena tidak memahami definisi yang asal. Dan kita cenderung gampang akan, ya, pokoknya sesuatu yang memabukkan. Nah, padahal sesuatu yang memabukkan itu ada yang ada yang jamit. Nah, kita harus kembalikan ke asal. Kita kan nggak antem rata, pokoknya memabukkan. Lah, memabukkannya di situ ada yang kayak khomer berarti dan sesuatu yaitu cair dikiaskan dengan asal
Homer lo ternyata ditemukan lagi mamanya sejenis salak pondok tapi memabukkan mamanya kan. Lah itu kan mesti tidak bisa nanti dikiaskan dengan itu. Ketemunya memabukkan, tapi asalnya apa? Ya kan? Nah ini sudah berbeda. Makanya dalam di situ ada muskirat, ada mukhadirat. Ya, paham ya? Nek cara sampean kan gampang, fokus memabukkan hukumi padha lah. Dihukumi dewek, dipahami dewek, kemudian dibenarkan iki yang berkembang di kita. Ya, mana termasuk kita ya wis pokoke sengerti-ngertinya, wis mudeng ora mudeng pokoke ngaji, ya. Paham nut sedidik. Jadi kita lebih jeli, ya. Jadi tidak gampang menghukumi sesuatu kecuali kita harus mengetahui sesuatu tersebut dan kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sesuatu tersebut. Sampean akan bicara riba, maka sampean harus tahu definisi daripada riba. Apa-apa yang masuk kategori riba. Jangan terus sampean pahami sendiri. Riba ku nak pokoknya semuanya jadi semuanya riba. Nah, repot ya. Karena al-bai'u mithlu tentu jual beli kan pada karo riba. Pada karo riba. Ya. Ini dalam banyak hal itu perilaku yang hampir sama tapi hukumnya berbeda. Ya kayak sampean, sebaik-baik sampean khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kamu itu adalah ketika kamu mengembalikan hutang itu adalah ditambahi sebagai rasa terima kasih. Tapi ketika sampean ngutangi wong kemudian duit juta perakan duwe, tapi engko belekakene 1.100.000 tuh ya, boleh apa enggak? Tapi seandainya tanpa itu kemudian kamu mengembalikan 1.100.000, maka kamu akan menjadi sebaik-baik orang. Jadi kudu ana rasa matur nuwune. Tapi sampean kadang ora haram. Aja orang percaya sampean. Mesti ya ora. Hah? Sampean utang 1 juta, terus sampean nyerutang 1 juta satu sih Kang yang sebagai rasa matur nuwun Kang ya, nyusti tolong ya. Mesti orang riba ya enggak ya. Sama-sama kemudian kita utang 1 juta, mengembalikan 1.100.000, bisa riba, bisa justru kamu menjadi sebaik-baik orang. Oh iya, jadi sapi-sapi kudu ana terima kasih. Lu sampean bisa dadi wong wong sing syukur karo Gusti Allah. Kapan sampean bisa syukur maring pada menungsa. Jadi kudu ana matur nuwune ya. Lah kadang sing diutangi ya ora ngerti, jare riba, sing utang ya tambah pada baik. Mane al-bai'u mithlu riba, jual beli ki meh pada karo riba. Demikian juga dengan jual beli. Dalam praktek lain satu hal, prakteknya sama, satu bisa keluar dari tatanan agama, yang satu justru menjadi sebaik-baiknya. Jadi sampai naik utang gue dulunya tambah ya kayak tuku rokok. Ada apa-apa ya. Lah itu sebaik-baik, tapi dengan cara yang sama bisa ini adalah menjadi sesuatu yang haram pada 1.100.000 se, paham ya? Nah makanya kita bisa melakukan tahu hal itu dengan catatan asal kita harus dengan ilmu. Makanya dari awal kita harus tahu mana wong kowe kudu ngerti keadaannya dewek. Sampean kok rumangsa ora patia bisa ngaji, berarti sampean kudu sregep ngaji ya. Wis ora gelem ngaji terus ngerti-ngerti sok ngerti repot iki ndadekaken masalah iki ya.